Saya ini bukan mister, saya brother. Oh sorry, Mister ini seorang pastor? Ya, saya ya bukan seorang pastor, tapi seorang brother. Mari, masuk, kita bisa bicara di dalam. Apa itu bruder? Ya, nanti saya, kalau Mas mau masuk, kita bisa bicara sekitar apa itu seorang brother. Ya terima kasih. Nah, mari, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi bruder. Selamat datang. Silakan masuk. Siap mengikuti kami? Siap. Pagi ini kita mulai dengan doa di setiap unit. Setiap unit? Saya setiap unit bruder. Ya, di sini Wisma Lamnes kita punya 3 unit. Unit pertama itu bruderan di sini. Terus unit yang kedua tuh ada di tengah itu ada postulan. Terus yang paling belakang itu unit novisiat. Terus saya mau ikut yang mana bruder? Ya, unit di sini unit bruderan bertiga dengan para bruder di sini. Terima kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bruder, buku apa ini? Ini buku Brevir. Buku ini biasa dipakai oleh kaum imam, para bruder, suster, dan kaum awam. Ini buku doa gereja. Kami para bruder lanjut dengan meditasi. Mas bisa putar-putar keliling-keliling biar lihat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Suster, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah Selasa dalam pekan suci. Bacaan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke dalam perjamuan Tuhan. Yang Tuhan tidak pantas menahan saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Selamat pagi. Mas, ayo sarapan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, drop. Saya duluan ya. Jam 7 saya ada kuliah. Boleh saya ikut? Boleh. Mari.
Dan ngomong-ngomong, aku boleh nanya nggak? Boleh. Nah, kenapa Bruder mau menjadi Bruder? It's a long story. Saya tertarik untuk menjadi bruder. Awalnya itu di sekolah. Saya membaca brosur tentang para bruder dan juga ikut aksi panggilan dari salah satu bruder yang datang ke sekolah kami. Saya lihat bahwa misi mereka itu melayani anak-anak dan orang muda di dalam dunia pendidikan. Jadi kurang lebih seperti bruder dan guru sekaligus. Dan saya merasa tertarik dan ingin bergabung dengan mereka. Apakah dari dulu Der udah tertarik dengan Yesus? Ya, secara pribadi, ya saya merasa terpanggil oleh Yesus, khususnya dalam pengalaman hidup saya. Banyak cerita yang bisa saya kaitkan bagaimana saya merasa terpanggil oleh Yesus, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti Dia dan memilih kongregasi ini. Bruder mau kuliah juga? Oh, saya nanti jam 9. Habis ini saya mau olahraga dulu. Olahraga. Ya, jaga kesehatan. Bruder As juga? Tidak, saya mau ke kebun. Oh, ada kebun ya? Ada kebun di belakang. Saya tidak lihat. Oh, nanti sebentar kita ke belakang. Bruder, saya mau tanya. Boleh? Tadi Bruder Sius sudah menjelaskan mengapa dia jadi bruder. Tetapi mengapa bruder bukan imam? Oh, kalau saya akhirnya menjadi bruder karena waktu itu saya bertemu dengan bruder pertama kali di sekolah. Bruder datang ke sekolah memperkenalkan kongregasi mereka. Nah, lalu saya tertarik karena misi mereka di bidang pendidikan, khususnya dengan anak-anak dan orang muda. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk masuk, ikut formasi dan menjadi bruder. Kalau seandainya waktu itu saya bertemu Romo, mungkin lain cerita. Tapi saya masih bingung. Imam, bruder, bedanya apa sih? Oh, kalau masih bingung, tanya ke Bruder Steve. Bruder Steve, siapa Bruder Steve? Itu yang kamu bilang mister dulu itu. Dengan pendalami bab 6 dari kita dari dokumen Kunci Vatikan. Bagian atau perilaku yang akan terus kita bawa sampai dewasa. Mas, ayo minum. Terima kasih. Silakan, monggo. Terima kasih. Minum apa? Kopi. Tadi kalian sedang apa ya? Oh, itu tadi kami selesai kerja di luar. Kami les kubina, gabungan postulan dari beberapa kongregasi. Ada bruder, frater, dan suster. Kami menggunakan Zoom. Maaf, apa itu postulan? Postulan adalah salah satu tahap formasi untuk menjadi seorang bruder. Kata bruder berasal dari mana? Kalau tidak salah, bruder dari bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Brother. Artinya saudara. Oh, berarti persaudaraan sangat penting ya? Sangat pentingnya. Ya, sangat. Ini komunitas seperti satu roda. Aksnya roda, pusatnya Yesus. Anggota komunitas, para bruder, seperti jari. Dan semua tertarik oleh Yesus. Persaudaraan, jadi makin dekat Yesus, makin dekat sesama juga. Kalau jauh dari Yesus, pasti jauh dari sesama. Jadi kita cari mendekati Yesus bersama. Hai guys,
Hi. How are you today? Fine, Bro Albert. And you? I'm good. Hai Mas, senang dengan FICP. Bagaimana jawabannya? Lumayan, tapi masih ada juga. Seperti apa? Tahap-tahap menjadi bruder. Contohnya, setelah masa postulan, mau jadi apa? Setelah masa postulan, tahap berikutnya menjadi novis. Novis dijalankan selama 1 tahun. Dalam masa novis itu persiapan kaul pertama. Setelah kaul pertama akan melanjutkan formasi ke skolastik. Skolastiknya di Filipina selama 2 tahun. Maaf ya Mas, saya harus pergi ada les di Rusia. Boleh saya ikut? Why not? Mari silakan. Selamat pagi, Ter. Iya, bagaimana? Apakah Mas Rino bisa ikut les dengan kita? Oh bisa, dengan senang hati. Mari Mas. Iya, jadi Mas Rino sudah lebih jelas sekarang untuk Mas tentang perbedaan pastor dan bruder? Masih bingung sedikit. Oh sedikit. Kenapa bruder dan bukan imam? Oke. Kenapa bruder bukan imam? Jadi ini kemauan pendiri-pendiri kami. Ada 2 pastor, Romo Gabriele dan Romo Yohanes Maria de la Mene. Mereka, walaupun mereka 2 pastor, tapi ingin mendirikan kongregasi khusus untuk bruder. Dengan maksud melayani anak-anak di desa, memberikan mereka pendidikan Kristen. Kita harus ingat bahwa itu di abad 19. Tahun lalu kami rayakan 200 tahun berdirinya kongregasi. Oh, berarti kongregasi sudah tua ya, Der? Ya, lumayan ya 200 tahun. Jadi, apakah perbedaan soal intelektual antara bruder dan pastor? Maksud Mas Rino pastor kelas VIP dan bruder kelas 2 begitu. Ya, coba kita jelaskan kepada Mas. Ya, memang ada pastor dalam gereja Katolik dan ada bruder, ada juga suster. Ya, pastor itu sebagai kepala, dia memimpin ekaristi, dia memberikan sakramen-sakramen yang lain. Sedangkan bruder pada umumnya adalah religius, dan kami bruder FICP atau bruder Lamene berkarya di bidang pendidikan. Jadi dalam gereja Katolik, tetapi khusus untuk pendidikan anak-anak dan orang muda. Oh, berarti wajib kuliah ya, Der? Ya memang kalau kita mau jadi guru ya harus memiliki bekal dan ijazah. Di setiap negara pasti ada tuntutan. Saya mau tanya Brother Albert, teks mana dalam Injil yang omong tentang hidup religius? Ada beberapa, tapi mungkin satu. Teks Matius bab 19 ayat 12. Oke, bagus. Wah, hafal ya? Luar biasa. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oke, jadi ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Nah, itu yang perlu kita dalami tentu untuk mengerti bagaimana seseorang laki-laki bisa seumur hidupnya tidak menikah. Baik, jadi kita sudah hampir mau jam 12 ini, kita akan tutup bersama pagi ini dengan doa ibadat siang. Saya mengajak juga Mas Rido, kalau mau bisa ikut kami berdoa pada siang hari ini, dan kemudian kita akan makan bersama. Monggo, Der.
Tunggu aku mau ikut.